Gimana cara Persib menaklukkan Borneo FC, si pemuncak klasemen? Super big match antara Persib dan Borneo menyajikan pertarungan taktik yang kali ini dimenangkan oleh Persib. Lalu, bagaimana cara Boyan Hodak menang taktik atas Fabio Lapindes? Dalam susunan pemain, sebuah perubahan terjadi di Borneo yang kali ini memakai formasi 3-4-3 dengan dimainkannya El Husseini sebagai bek ketiga. Sementara, Persib tetap bermain dengan formasi andalannya. Dalam membangun serangan, Persib menggunakan struktur 2-4 di awal yang dapat berubah menjadi 3 back di belakang. Posisi yang ditinggal oleh naiknya fullback di area sayap digantikan oleh salah satu pivot yang drop ke samping. Kemudian, saat build up di setengah lapangan, struktur serangan Persib membentuk formasi 3-3-4 atau lebih tepatnya 1-2-3-4. Eliano invert ke depan untuk menempati posisi 8 di half space kiri, sementara Barba sebagai back terakhir di lini belakang. Persib dapat menyerang secara direct untuk menarik struktur pertahanan Borneo, termasuk dalam momen peluang Tom Hai yang memanfaatkan half space yang terbuka hasil umpan panjang diagonal ke arah Beckham. Menghadapi low block 4-4-2 dari Borneo, Persib seringkali menyerang dari sektor kiri dengan menggunakan koneksi dinamis antara Eliano, Tom Hai, dan Beckham Putra. Dalam set play ini, tugas utama Beckham adalah mengirim umpan crossing menuju Ramon atau William yang siap mengeksploitasi ruang di tiang jauh. Boyan Hodak tahu betul titik kelemahan Borneo, sebab strategi ini mampu mengeksploitasi kelemahan Borneo sejak awal babak pertama. Penjagaan ruang di tiang kedua yang kurang baik dari para pemain Borneo membuat crossing Beckham dapat menemui satu pemain bebas yang siap mengancam di depan gawang. Seperti contoh di sini, crossing in swing dari Beckham di sayap kiri dapat disambut oleh Ramon yang dalam situasi teroverload di tiang kedua. Pasifnya Christoph dalam duel udara menjadi titik lemah yang terus dimanfaatkan oleh Persib, seperti yang terjadi pada gol pertama mereka. Menghadapi low block 4-4-2 Borneo, double team dari Fajar dan Siran berhasil dilewati oleh Beckham sehingga ia dapat mengirim umpan crossing ke tiang jauh. Kemudian, situasi overload di tiang jauh tidak cukup untuk menghentikan ancaman serangan Persib, sebab marking pasif Christoph saat duel udara membuat Ramon dapat menyambut umpan tersebut dengan tandukan hingga tercipta gol penyeimbang. Kekurangan dalam duel udara ini kembali tereksploitasi pada gol kedua Persib, di mana Christoph dan Vinicius yang kalah duel udara dengan Matricardi mengakibatkan Barba dapat mencetak gol dari scrimmage pasca sepak pojok. Borneo juga melakukan beberapa strategi untuk melawan Persib yang tampil dominan di laga ini. Borneo membangun serangan dengan struktur 3 pemain di lini pertama dengan 2 back yang melebar. Saat build up dengan kiper, Komang Teguh bermain sebagai halfback dengan berdiri di lini tengah sebagai pivot. Sementara saat build up di area lebih tinggi, Komang dapat masuk ke lini pertama dan membentuk 3 back yang mengoverload blok depan dari struktur bertahan 4-4-2 Persib. Satu cara yang sering dilakukan Borneo untuk menembus blok tinggi Persib dan progres bola ke depan adalah lewat dribbling El Husseini di half space kanan. Lewat El Husseini, Borneo memanfaatkan ruang di half space kanan yang terbuka dari Juan Villa dan Fajar yang masing-masing mengikat pemain Persib di sisi bola. Dengan begitu, bola dapat progres ke Siran yang bergerak dari sayap ke dalam. Namun kemudian, Persib memberi perhatian khusus pada El Husseini untuk menghindari celah tersebut terus dieksploitasi. Cara pertama yang mereka lakukan adalah dengan salah satu striker yang mengikuti pergerakan El Husseini hingga ke tengah sehingga memaksanya melakukan salah passing. Cara ini efektif menghasilkan momentum serangan balik yang sempat dimanfaatkan lewat tembakan Ramon dari luar kotak penalti yang membentur tiang. Cara kedua adalah dengan menjaga target progresinya secara man to man. Seperti contoh di sini, saat El Husseini memegang bola, Persib menjaga setiap opsi progresinya yang bergerak turun secara man to man, sehingga setelah bola direbut, tercipta momen serangan balik pada Ramon di lini depan. Walaupun bisa build up dari belakang, defense counter menjadi strategi utama Borneo di laga ini. Dari low block 5-3-2, Borneo berusaha memotong umpan progresi Persib ke area tengah dan langsung melancarkan counter cepat lewat pemain sayap. Namun taktik ini tidak selalu berhasil, sebab press defense dari Persib dapat merebut bola dengan counter press ke depan dan mempertahankan tekanan di area sepertiga akhir Borneo. Namun ada satu peluang Borneo yang lahir dari taktik pressing tengah dan menghasilkan gol Vinicius di babak pertama. Dimulai dari pressing melebar Vinicius dari mid block yang mengarahkan aliran bola Persib ke sektor kanan, Borneo menerapkan jebakan press di sayap dengan menjaga 3 pemain Persib secara man to man. Kemudian, posisi Vinicius yang sejajar dengan sisi bola membuat Borneo dapat langsung melancarkan serangan balik direct lewat umpan lambung Peralta ke depan. Posisi Barba yang lebih ke belakang membuat Vinicius selalu onside, dan Barba harus berduel one-on-one tanpa backup, sehingga setelah kalah duel, Vinicius bisa langsung jadi ancaman dan mencetak gol. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.